Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi eksplorasi kimia komputasi. Saya Mia Daniati. Di sini kita akan melakukan analisis mendalam mengenai penentuan panjang ikatan, sudut ikatan, serta sudut dihedral pada senyawa butiramid. Studi ini bertujuan untuk memetakan struktur molekul secara presisi menggunakan kekuatan komputasi modern. Layaknya seorang arsitek, teman-teman, kita memerlukan alat yang tepat. Berikut adalah ekosistem kerja atau software yang kita butuhkan. Ada Molview, Avogadro, Orca, Notepad, Command Prompt, dan Excel. Molview ini berperan sebagai basis data awal untuk mengidentifikasi profil molekul secara komprehensif, di mana Molview ini merupakan sebuah portal berbasis web yang kita bisa akses secara cepat. Selanjutnya, Avogadro merupakan sebuah platform pemodelan molekul canggih yang memungkinkan kita melakukan desain struktur dan optimasi mekanika molekuler secara visual. Orca ini adalah inti dari komputasi kita, teman-teman. Orca melakukan perhitungan mekanika kuantum untuk mencari struktur elektronik dan geometri paling stabil. Notepad dan Command Prompt ini merupakan jembatan komunikasi kita. Notepad sebagai penyusun instruksi, sedangkan Command Prompt itu sebagai ruang eksekusinya. Selanjutnya itu ada Excel. Excel ini merupakan tempat kita merangkum kekacauan data menjadi tabel yang rapi dan profesional. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita mulai dengan membuka Google Chrome. Pada kolom pencarian, ketikkan kata kunci Molview. Akan muncul beberapa hasil pencarian seperti ini ya, teman-teman. Pilihlah tautan teratas yang mengarah langsung ke laman resmi Molview seperti pada laman yang saya tandai. Ini adalah portal yang sangat andal untuk visualisasi molekul. Nah, inilah tampilan utama dari Molview. Jika muncul selamat datang atau tips, kita bisa menutupnya terlebih dahulu agar kita mendapatkan ruang kerja yang bersih untuk mencari struktur. Pada kolom pencarian, di bagian atas, ketik butiramid atau senyawa yang kalian ingin komputasi ya teman-teman. Di sini saya ingin coba mengkomputasi dari senyawa butiramid. Sistem akan secara otomatis menyaring database, kemudian kita bisa pilih hasil yang paling sesuai untuk memicu pemodelan struktur 2 dimensi dan 3 dimensi secara bersamaan. Nah, ini teman-teman struktur butiramid yang berhasil kita buat di Molview. Di sebelah kiri adalah representasi ikatan kimianya, dan di sebelah kanan adalah model ruang 3 dimensi yang menunjukkan posisi atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Masih tetap di halaman Molview. Jika teman-teman perhatikan, di bagian yang saya tandai, yang terdapat di tools atau peralatan, ini merupakan sebuah bagian penting, yaitu information card atau kartu informasi molekul. Di sini, sistem itu menyajikan identitas lengkap dari senyawa yang sedang kita teliti. Nah, ini untuk tampilannya ya teman-teman. Data yang ditampilkan itu bukan hanya sekedar angka, melainkan parameter fundamental seperti formula molekul, berat molekul, hingga nomor chemical abstract service yang menjadi kode unik internasional bagi sebuah bahan kimia. Selanjutnya, kita lakukan pengunduhan untuk memindahkan data struktur dari web ke perangkat lokal kita. Dengan cara kita tetap di menu Tools atau Peralatan, lalu klik pada Mol File seperti yang saya tandai ya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa file berformat .mol inilah yang nantinya akan menjadi bahan baku utama kita untuk diolah di software Avogadro.
Sekarang kita berpindah ke software yang kedua, yaitu Avogadro. Di sini teman-teman akan melihat ruang kerja kosong yang siap kita isi dengan molekul butiramid tadi. Dengan cara klik menu file, lalu pilih open, cari lokasi penyimpanan file mol yang baru saja kita unduh dari Molview. Masukkan file tersebut ke dalam Avogadro. Setelah file terbuka, butiramid akan muncul dalam bentuk model 3 dimensi yang dinamis seperti ini ya teman-teman. Meskipun strukturnya dari Molview itu sudah bagus, kita perlu melakukan optimasi awal dengan cara klik pada icon extension, kemudian pilih Optimize Geometry. Nah, di sini untuk mulai merapikan posisi atomnya. Setelah itu, teman-teman arahkan kursor ke menu View di bagian atas ya. Kemudian pilih Properties. Di sini, teman-teman bisa melihat data baik itu dari Bond Properties, Angel Properties, dan Torsion Properties. Nah, setelah kita memperoleh seluruh parameter geometri dari Avogadro, baik itu bond properties atau panjang ikatan, angel properties atau sudut ikatan, maupun torsion properties atau sudut dihedral. Langkah selanjutnya adalah melakukan tabulasi data. Di sini kita menggunakan mikroskop Excel sebagai basis data riset kita. Seperti yang saya tunjukkan di layar ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke tahap yang sangat teknis, yaitu menghubungkan visualisasi ini ke sistem perhitungan Orca. Teman-teman, silahkan klik Extension, lalu pilih Orca, kemudian klik Generate Orca Input. Tampilannya akan otomatis seperti ini ya. Kemudian, silahkan teman-teman salin seluruh kode yang ada di jendela Avogadro ini. Lalu tempelkan atau paste ke Notepad. Mengapa sih harus Notepad? Karena teman-teman software Orca itu hanya bisa membaca instruksi dalam format teks murni atau plain text. Untuk membuka Notepad-nya, silahkan teman-teman masuk ke Windows dan ketik Notepad. Kemudian klik Open sesuai dengan apa yang saya tandai ya. Setelah data koordinat terpasang di Notepad seperti ini, sekarang teman-teman perhatikan bagian baris paling atas yang saya berikan tanda panah. Di sini kita harus mengubah instruksi bawaan menjadi perintah yang lebih spesifik untuk kebutuhan optimasi kita. Setelah tanda seru, kita ganti menjadi B3LYP spasi 6 strip 31G dalam kurung D spasi OPT spasi FREQ. Seperti ini ya teman-teman. B3LYP ini adalah metode yang kita pilih. 6 strip 31 G dalam kurung D adalah basis set atau skala ketelitiannya. OPT adalah perintah digunakan agar Orca mengoptimasi struktur hingga paling stabil. Sedangkan FREQ adalah digunakan untuk memastikan bahwa hasil optimasi kita benar-benar berada di titik energi terendah. Di tahap ini, ketelitian penulisan sangat penting karena satu huruf saja yang salah akan membuat proses perhitungan kita tidak bisa berjalan, teman-teman. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya, silakan teman-teman simpan data yang telah diubah tadi di Notepad dengan cara klik menu file, lalu pilih Save. Di bagian ini, pastikan teman-teman menyimpan file ke dalam folder kerja yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini, saya menyimpannya di Drive D. Untuk nama filenya, kita gunakan butiramid.inp. Ingat ya teman-teman, penggunaan ekstensi .inp ini adalah wajib. Karena apa? Karena format inilah yang akan dibaca oleh Orca. Selain itu, kita ubah filenya menjadi all files. Selanjutnya, kita masuk ke tahap navigasi direktori menggunakan command from. Sama halnya dengan Notepad, teman-teman bisa temukan command from ini di Windows. Saat kita baru membuka command from,
Posisi direktori biasanya berada di drive C, seperti yang tertera di layar ya. Karena tadi kita membuat folder kerjanya di drive D, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berpindah drive terlebih dahulu. Caranya, teman-teman cukup ketikkan D.2 lalu tekan Enter. Seperti yang teman-teman lihat di layar, sekarang sistem sudah berpindah ke drive D. Nah, setelah kita berada di dalam folder yang tepat, silahkan teman-teman ketik dir lalu tekan Enter. Secara otomatis, tampilan Command From akan menunjukkan daftar file seperti ini. Selanjutnya, silahkan teman-teman ketik chadir spasi butiramid lalu tekan Enter. Maka sistem akan masuk tepat di folder butiramid. Berikutnya, kita masuk ke tahap yang paling menentukan nih teman-teman. Di sini silahkan teman-teman ketik perintah orca spasi butiramid.inp spasi tanda lebih besar spasi butiramid.out lalu tekan enter. Secara otomatis, sistem akan memulai menjalankan software orca untuk menghitung molekul kita. Jika teman-teman melihat kursor yang hanya berkedip dan tidak memunculkan baris perintah baru, jangan khawatir ya. Itu adalah tanda bahwa orca sedang berjalan secara aktif di latar belakang. Untuk memastikannya, teman-teman bisa mengecek folder kerja kita secara otomatis akan muncul file-file baru yang terbentuk. File TMP ini menandakan bahwa orca sedang bekerja secara aktif atau masih dalam proses. Setelah menunggu beberapa saat, kita bisa melihat bahwa proses perhitungan telah selesai. Hal ini ditandai dengan kembalinya tampilan baris perintah ke direktori awal kita, yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan folder setelah proses komputasi selesai. Di sini kita bisa melihat seberapa lama waktu yang dibutuhkan komputer untuk menyelesaikan kalkulasi ini. Silahkan teman-teman buka file butiramid.out menggunakan Notepad. Lalu geser atau scroll ke bagian bawah. Di sana kalian akan menemukan baris yang menunjukkan total runtime-nya, seperti yang ditunjukkan di layar ya. Sekarang silahkan teman-teman buka file dengan ekstensi .xyz. Dan secara otomatis file koordinat molekul tersebut akan terbuka di Avogadro. Di sini kita bisa melihat data-data penting mulai dari bond properties, angel properties, maupun Thurson properties yang telah dihitung oleh Orca. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah memasukkan data-data tersebut ke dalam mikroskop Excel untuk dianalisis tentunya. Nah, dari sini kita bisa membandingkan data yang dihasilkan sebelum dan sesudah dihitung oleh Orca. Selanjutnya, kita akan menghitung tingkat akurasi dengan mencari persentasi error. Dengan cara, silakan teman-teman klik pada sel yang kosong lalu ketik rumusnya sama dengan kurung buka klik data literatur dikurangi data komputasi kurung tutup dibagi data literatur. Lalu dikalikan 100 dan tekan enter. Data literatur di sini itu merupakan data yang dihasilkan sebelum dihitung oleh Orca. Sedangkan data komputasi merupakan data yang dihasilkan sesudah dihitung oleh Orca. Untuk mendapatkan semua hasil secara cepat, teman-teman cukup klik pada hasil persen error yang pertama, lalu arahkan kursor ke pojok kanan bawah hingga muncul tanda plus. Kemudian tarik ke bawah. Secara otomatis, seluruh data akan terhitung dengan sendirinya. Jangan lupa langkah yang sama juga kita lakukan untuk bagian angel properties dan Thurson properties ya teman-teman. Terakhir, untuk menentukan persentase deviasinya, silakan teman-teman masukkan rumus sama dengan
stdif, kurung buka, klik data literatur dan data komputasi secara bersamaan, kurung tutup dan tekan enter. Lakukan hal yang sama seperti halnya pada persen error untuk mendapatkan semua hasil secara cepat. Jangan lupa, teman-teman lakukan hal yang sama untuk bagian Angel Properties dan Person Properties. Demikianlah langkah-langkah mengenai penentuan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral pada senyawa butiramid. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami alur kerja kimia komputasi. Sampai jumpa di penjelajahan molekuler selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.